Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus. Dan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yohanes 14 ayat ke-6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus. Dan Petrus menimpali dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap! Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Pilihan ada di tangan Anda. Dan Alkitab mengatakan dalam Roma 9 ayat 10 ayat 9 dan 10 mengatakan, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Mantap! Semoga di malam hari ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita. Dan sembari kita mau mungkin istirahat, kita rilekskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Dan saya berharap firman itu memberikan kekuatan bagi kita dan penghiburan. Dan kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang kami percaya. Biarkan kami melupakan masa lalu kami, tapi kami akan mencapai tujuan di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tema kita adalah forget the past, reach to the goal in Christ. Jadi reach to the goal in Christ. Jadi lupakan masa lampau, tapi capai tujuan di dalam Kristus. Saya akan membacakan di dalam Filipi 3 ayat 17 yang mengatakan 17 sampai dengan 21, demikian bunyi firman Allah, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang nyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara-perkara dunia. Semoga kita dijauhkan dari hal ini. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situlah juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina sehingga serupa dengan Tuhan, dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri. Puji nama Tuhan. Tentu kita memiliki masa lalu yang tidak menyenangkan, ya, masa yang masa buruk di dalam hidup kita, sehingga kita dicap oleh orang-orang sampai kapanpun ya seperti itu. Satu contoh, ketika saya pulang kampung bertemu dengan kawan lama saya yang tahu persis bagaimana saya hidup, ya, karena dia teman saya. Lalu kemudian dia berkata pada saya, apa kerjamu sekarang? Saya melayani Tuhan, pendeta lah gitu. Datang dia lihat dari bawah ke atas, dia lihat ke bawah lagi, dia lihat ke atas. Apa dia bilang? Jadi pendeta. Ada aja kau, mana ada bandit jadi pendeta. Nah, pas pada waktu itu saya bersama dengan istri saya. Istri saya bilang, itu di masa lampau. Masa kini memang itulah dia. Yang mau saya katakan, lupakan masa lalu. Jadikan itu pembelajaran yang sangat berharga untuk kita tidak balik ke titik itu, tapi kita balik kepada titik Tuhan, di mana Tuhan sudah membebaskan kita. Dan itu sebabnya Alkitab mengatakan dari yang jelas, marilah kita melupakan masa lalu kita. Enggak usah ingat-ingat masa lalu.
atau masa lalu mungkin agak menyenangkan bagi kita. Lalu kita mau hidup di masa lalu, sementara masa kini mungkin masa yang sangat sulit. Lalu kita mau hidup di masa yang lalu, nggak bisa. Apapun yang kau nikmati, baik atau tidak baik, mari kita lupakan itu. Kita menyongsong dan melakukan apa yang baru di depan kita. Yang kedua, kata firman Allah, marilah kita mengikuti teladan Yesus. Kalau sama sebenarnya Paulus katakan ikutilah teladanku. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 11 ayat 4 pertama, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Jadi dia mengikuti teladan Kristus. Saya mau menyoroti tentang mengikuti teladan Yesus. Karena Paulus mengatakan bahwa dia bukanlah manusia yang sempurna, bukanlah manusia hebat, tetapi Tuhan menjadikan dia hebat. Kita tahu bagaimana masa lampau daripada Paulus, tapi dia tidak hidup di masa lampaunya, tapi dia hidup di masa lalu, di masa sekarang dan masa yang akan datang bersama dengan Tuhan. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana orang yang mengejar-ngejar umat Tuhan sekarang dia dikejar-kejar untuk dibinasakan. Bagaimana dulu dia membunuh, dia juga bagaimana dikejar-kejar untuk dibunuh. Kita sudah tahu kisahnya, kalau nanti Anda baca, bisa Anda baca dalam 1 Korintus 2 Korintus 11 ayat 27 dan 20, dari 23 sampai 28. Anda akan bisa melihat jelas bagaimana dia mengatakan kesusahannya, keadaannya, hidupnya. Tetapi kita tahu bahwa dia tetap berada melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi dia mengikuti teladan Yesus. Walaupun menderita, dia tidak mengeluh. Walaupun dia dianiaya, dia tidak melakukan pembalasan, tetapi dia berdoa, berdoa bagi orang yang menganiaya dia. Dia diberikan kesempatan untuk menikmati berbagai cambukan. Alkitab katakan orang Yahudi menyesal dia 5 kali, lain lagi yang disesat orang yang lain 3 kali. Dan itu mengalami banyak luka-luka. Bayangkan kalau orang Yahudi menyesal, itu cambuknya itu penuh seperti cambuk yang begini, itu ada, kalau ditarik itu daging pun ikut terbawa. Dan itu 40 kali kurang 1, 5 kali, hitung saja 200 kurang 5, 195 kali cambukan. Apakah dia menyesali mempercayai Yesus, mengikuti teladan Yesus? Yesus setia sampai mati, dia pun setia sampai mati. Wah, mantap itu. Dia tidak menyerahkan dirinya kepada setan, tetapi dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Dia melupakan masa lampaunya dan menuju tujuan di dalam Kristus. Tujuan dalam Kristus Yesus itu adalah tujuan yang sangat indah. Dan kemudian marilah kita tidak menjadi seteru salib Kristus. Tentu kita sangat prihatin kalau kesudahan mereka, orang-orang menjadi seteru salib Kristus itu adalah kebinasaan. Coba hal yang unik, ya. Ayat 18, 19 itu, 19. Tuhan mereka ialah perut mereka. Tuhan mereka adalah perut mereka. Makan. Mau dari hasil jarahan, rampokan, terus mereka nggak perlu. Yang penting makan. Halal tidak masalah bagi mereka. Siap, makan. Itu Tuhan mereka, perut mereka. Kemudian mereka ialah aib mereka. Ya, bangga dia melakukan dosa. Saya pernah mengikuti di YouTube, tapi saya lupa channelnya. Itu bagaimana seorang laki-laki yang sudah mengatakan dia menyeduri 5.000 wanita semasa dia hidup, gonta sana ganti sini, dan dia bangga itu. Saya tidak tahu dia orang percaya atau tidak, tetapi itu dia.
dengan bangga. Dia berkata jujur atau tidak itu terserah pada dia. Tapi kebanggaan untuk bercerita karena apa? Aib mereka adalah kemuliaan mereka. Lalu kemudian pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara dunia. Apa kalau diingatkan, apa urusanmu dengan saya? Saya mau mati, masuk neraka. Apa urusanmu dengan saya? Saya menanggung dosa. Saya menanggung dosa saya. Kok kau campur tangan dengan hidup saya? Udah urus saja urusanmu sendiri. Kan pernah begitu. Kita menasihati orang, apa urusannya Pak Pendeta apa kami? Ya kami mau mati kah, mau apa? Urusannya apa dengan Pak Pendeta? Urusannya dengan saya kalau dia mati. Siapa yang ngurus gitu? Tapi ada orang-orang seperti itu yang pikirannya hanya dunia. Minum. Saya pernah menjumpai orang-orang segerombolan orang-orang yang lagi minum minuman keras. Saya dicaci maki sama mereka. Loh, nah kamu ini apa sih? Lalu saya bilang, perbuatan kalian inilah, karena kalian minuman-minuman keras inilah, maka kalian tidak lagi tahu etika. Karena saya tidak ada di kelompok kalian pikir saya ini jadi musuh. Tidak, saya hanya mengingatkan Anda bahwa berbahaya Anda minum minuman keras. Berbahaya Anda melakukan itu. Tidak lama setelah saya ngomong itu, ada beberapa orang itu meninggal dunia. Karena apa? Kita datang maki-maki, lalu saya orangnya kalau ya begitu kan bukan saya diam, malah saya datang dan mau mengatakan kepada mereka, inilah yang membuat kalian itu menjadi kasar. Tinggalkan itu. Nggak takut saya bilang begitu. Itu ada satu orang dan itu juga yang duluan mati, meninggal dunia karena kelebihan overdosis. Yang lain karena hangus. Dan ya sudahlah. Kita yang mau saya katakan, mari kita jangan marilah kita tidak menjadi seteru salib Kristus seperti orang-orang tersebut. Kalau kita menjadi seteru salib Kristus, wah sangat berat hidup ini. Lalu kemudian yang terakhir, marilah kita sadar bahwa kita memiliki kewarganegaraan yang lain, yaitu surga. Jadi jangan pikir kewarganegaraan Anda hanya di Indonesia ini. Bagi orang percaya Yesus Kristus ada dua warga negaranya, yaitu dunia ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita berhak tinggal tanpa harus bersusah-susah. Yang penting ada KTP Anda, ya, KTP elektronik yang seumur hidup itu. Bagi saya, nggak tahu apakah semua sudah berlaku demikian. Nah, yang mau saya katakan adalah dua warga negara kita sebagai warga negara yang baik di dalam dunia ini, kita harus melakukan sebagaimana ya hukum-hukum dunia ini. Satu contoh, saya sampai usia 17 tahun anak saya tidak boleh saya perbolehkan membawa motor ke sekolah ataupun mobil ke sekolah. Ya, tidak saya pernah perbolehkan. Karena apa? Mereka belum punya SIM. Sampai mereka punya SIM, yang satu sampai sekarang belum bisa naik mobil, tapi yang besar sudah. Yang satu mobilnya bisa jalan, tapi dia yang ketakutan. Unik. Dia bisa bawa mobil itu, tetapi dia ketakutan sendiri dengan mobil itu. Itu uniknya anak saya yang paling kecil. Yang mau saya katakan adalah mereka tidak saya izinkan membawa mobil itu terkecuali motor atau motor. Saya melatih mereka bawa mobil, saya melatih mereka bawa sepeda motor. Kalau bawa sepeda motor itu saya bawa ke mana itu, ke lapangan atau ke
tempat-tempat yang bisa tidak di jalan raya. Kalau di lapangan-lapangan besar kalau mau bawa mobil. Dan kenapa saya melakukan itu? Karena kita harus belajar taat kepada hukum dunia ini. Dan kita juga harus belajar taat kepada hukum Tuhan. Kita katakan kita taat terhadap hukum Tuhan, tapi kita banyak melanggar hukum dunia ini. Ya, sama saja, boh. Tapi saya mau katakan kepada kita, biarlah kita hidup melupakan masa lampau kita dan mencapai apa yang seharusnya kita capai, tujuan yang harus kita capai di dalam Kristus Yesus, dengan melupakan masa lalu kita, mengikuti teladan Yesus, tidak hidup sebagai seteru salib Kristus, dan tahu bahwa kita memiliki dua warga negara, baik warga negara Indonesia, tapi yang paling penting itu adalah warga negara surga, di mana ketika kita mati di dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan bertemu muka dengan Yesus. Semoga kita menjadi orang-orang yang mempermuliakan Tuhan sepanjang waktu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami melupakan masa lalu kami dan mencapai tujuan di dalam Kristus Yesus, dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sakit, dalam nama Tuhan Yesus, apapun sakit penyakitmu, angkat kedua belah tanganmu dan kita berdoa. Tuhan hadir kepada mereka untuk menolong mereka dalam nama Yesus, ke segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus aku perintahkan keluar, dan oleh bilu-bilu Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh jamaahnya engkau sembuh. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang susah apapun keadaan situasi hidup mereka. Kami tahu Tuhan adalah jawaban dalam setiap persoalan mereka. Tuhan adalah jawaban dalam setiap masalah mereka. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Dan kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepada susah mereka. Tuhan selesaikan, Tuhan tolong mereka satu demi satu sesuai dengan kebutuhan mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan kami percaya itu Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Terima kasih buat pertolongan-Mu bagi mereka semua, baik yang sakit, bagi yang susah. Tuhan memberkati, dan Tuhan mereka memuliakan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Kalau kita mau tidur, jangan lupa untuk membaca firman Allah dan merenungkan dan memperkatakan firman Allah. 1-2 ayat dalam hidup kita sebelum tidur sehingga deep sleep-nya Tuhan. Anda tahu kalau deep sleep-nya Tuhan, Anda tidur mungkin tidak mencapai apa itu istilahnya, tidak mencapai quorum 8 jam, tetapi kalau saat deep sleep-nya Tuhan, Anda bisa bangun kembali dengan tubuh yang sehat juga oleh karena Tuhan. Energi Tuhan mengalir. Dan itu sebabnya saya mengatakan saya perlu deep sleep-nya Tuhan, sehingga ya bayangkan kalau sudah tidur di atas jam 12 dan harus bangun pagi-pagi sekali untuk memberikan persembahan pada Tuhan. Apakah selamanya saya mendapatkan deep sleep-nya Tuhan? Tidak. Tetapi selalu hampir mendapatkan, hingga saya bisa melakukan tugas dan tanggung jawab saya di pagi hari untuk apa yang sudah saya ikrarkan dalam Tuhan. Baik itu bangun pagi-pagi, baik itu menyetrika, saya bisa lakukan. Apakah tidak ada gangguan? Tentu ada. Tetapi saya berupaya untuk melawan setiap gangguan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, supaya kita tahu tujuan kita yang sebenarnya di dalam Kristus Yesus, dan melupakan masa lampau kita, baik buruk kita. Mari kita lupakan untuk sesuatu yang jauh lebih baik, menggapai yang jauh lebih baik di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kita sudah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.